Mula-mula nak kali tiang-tiang sing rezekine saka pajak niku kadang pedes, Pak. Hati-hati. Sak rupiah yang mau korupsi, tak tuntut nang akhirat. Sak rupiah kamu korupsi, tak tuntut ten akhirat. Kalau kelasnya wis sak kabeh niki urusan nak sing dari pajak itu sak Indonesia, Pak. Karena pajak daerah dibawa ke tingkat 2, tingkat 1 gawa ning pusat di-share meneh. Dadi akhirnya 1 rupiah pun yang dikorupsi di desa mempertanggungjawabkannya sa Indonesia. Hati-hati. Saya sampai katakan itu. Kamu kadang delok korupsi kok ramu-ramu lho, sak rupiah yang kamu korupsi tak tuntut ning akhirat. Satu, semakin luas kekuasaan, semakin luas tanggung jawab. Wal akhiratu, akhirat itu darul jaza la amala fiha. Alam akhirat itu balasan, gajian, ora ono kerja. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sore hari ini atas izin, rahmat, taufik, hidayah, maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu melanjutkan kajian kitab Sofwatut Tafasir. Semoga kajian kita pada sore hari ini, taklim kita pada sore hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pinaringan ilmu ingkang manfaat. Lan mugi-mugi kula jenengan sami sak keluarga garwa putra wayah pinaringan tetep iman islamipun, sehat lahir batosipun, pinaringan solih solihah putra wayahipun, barokah kathah rezekinipun, saha pinaringan husnul khotimah tembiringipun, saha kentun donga kagem sederek-sederek kita ingkang nembe nandang gerah, mugi-mugi pinaringan sehat dening Allah Subhanahu wa taala. Sak ngertos kula Mas Kaji Muhammad Soleh radi kirang sehat nggih, mugi-mugi pinaringan sehat. Enten Bapak Kiai Haji Muhammad Sholahuddin Umaitullah binatang gerah, pinaringan sehat. Mugi-mugi keluarga kita yang sedang sakit juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sehat semua nggih? Alhamdulillah, Masya Allah. Bahagia setuju nggih? Masya Allah. Oh, ciri-ciri penduduk surga itu selalu bahagia. Alhamdulillah. Nggih, ciri-ciri penduduk surga itu selalu bahagia karena hatinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pinanggian yang kemarin kita di awal surat Al-Baqarah kita sampai di ayat yang ke-3 kalau ini. Sak menika kita lajengaken. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini melanjutkan dari ayat yang kemarin. Jadi jumhur ulama berpendapat bahwa ayat ini melanjutkan pada ayat yang kemarin. Tapi sebagian dari para mufassir ada yang mengatakan bahwa ayat ini adalah berkenaan dengan komunitas ahlul kitab. Ayat yang kemarin walladzina yu'minuna alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah itu berkenaan dengan orang-orang
umatnya Rasulullah. Enten keterangan ingkang kados mekaten. Kita tingali wa ulaika walladzina, dan mereka yu'minuna yang percaya, bima dengan sesuatu, bima kelawan perkara, unzila yang diturunkan apa ma ilaika marang sira, walladzina, dan mereka yu'minuna yang beriman. Monggo masuk ngerafu. Bima dengan sesuatu, unzila yang diturunkan ilaika kepadamu wahai nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wama, dan sesuatu, unzila yang diturunkan opoma min qablika sebelum engkau. Wabil akhirati, lan kelawan dan dengan alam akhirat, hum alladzina yuqinuna, itu meyakini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini diantara indikator ketakwaan seorang yang ingin bertakwa, yaitu percaya dengan ma unzila ilaika. Ma di sini berisi adalah Al-Quranul Karim, yaitu mereka orang yang percaya kepada kitab yang diturunkan kepadamu. Kepadamu, munya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wama unzila min qablik, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum kamu. Wabil akhirati, dan dengan kehidupan akhirat, yaitu fase kehidupan setelah alam dunia. Hum yuqinun, mereka meyakini bahwa ada kehidupan sak sampunipun alam dunya niki. Kados ingkang awal kita sampaikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam keterangan di tafsir Imam Ibnu Katsir punika enten ingkang membagi dua perangan, menjadi dua nggih. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini ke komunitas masyarakat Arab waktu itu, bukan ahli kitab. Tapi yang walladzina yu'minuna bima unzila ilaika adalah kepada ahli kitab. Tetapi pendapat yang ketiga dari mufasir, semua niki adalah bagian dari karakter ciri-ciri nih wong iman. Ya yu'minu bil ghaib, ya yuqimuna shalah, ya wa mimma razaqnahum yunfikun, ya yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Enten 6 nak mriki. Engkang kalau wingi sampun kita bahas, sekarang kita yu'minuna bima unzila ilaika. Kita ini alhamdulillahirabbil alamin kembali selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu. Kula jenengan sami percados kalih Quran. Maca mawon nyuwun pangapunten nggih, tasih wayat ta'u. Wayat ta'u niku nak ngarani glegepan. Waladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'u. Ada. Jadi membaca tasih glegepan. Tapi kita percaya dengan Al-Qur'an. Isine niku nggih mboten patoso ngeros, pokoke percaya. Itu luar biasa, Bapak. Kepercayaan yang tanpa sebab, saklintune anugerah dari Allah, itu istimewa. Gitu nggih. Jenengan kok percaya Quran, nggih pokoke percaya. Soalnya apa? Ya mboten ngerti, pokoke aku percaya. Itu istimewa, Bapak. Kok ngoten? Lah karena kita cuma membaca di lembaran kertas ini, artinya ngerti mboten. Niki asbabun nuzul ngerti nggih mboten. Niki struktur kalimatnya ngerti mboten nggih mboten. Tapi percaya. Bahwa itu istimewa, Pak. Dan itu kita
kita niki kau dan aku. Kau dan aku ini kita. Ini ternyata proses waktu ternyata ma'unzila ilaika, kitab yang diatur ke Kanjeng Nabi niku tambah dangu niku tambah cetha. Buktine niku tambah nyoto. Masya Allah. Tapi kita sudah percaya. Langkung di era sosial media hari ini, kalau jenengan sami mirsani ten Al-Qur'an, sosial media, bagaimana Al-Qur'an itu menjawab semua persoalan zaman, bagaimana setiap pilihan kalimatnya, diksinya itu mukjizat. Niku ndadosaken kita niku mestine kudu tambah yakin. Nyuwun pangapunten Bapak Ibu, kula niku riyen nate sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu nggih. Niku tumbas sekul nak ngarani kok sego kucing gitu. Karena dulu bungkusnya koran. Nah, karena habis dimakan, bungkus koran ini terus dinikmati dibaca. Begitu kita baca niku ada satu artikel unik, Pak. Bahwa nyuwun pangapunten niki. Runtuhnya gedung WTC dan di Pentagon itu sudah ada di Al-Qur'an. Niku artikel niku kan unik, Pak. Dan itu ternyata nyuwun pangapunten itu kan tanggal berapa? Tanggal 11 bulan 9 tanggal 11 bulan 9 2002. Niku terus kon goleki. Itu ternyata ada di surat ke-9 juz ke-11 atau terbalik ini surat At-Taubah, Pak. Itu surat keberapa itu? Di pas ayat yang lantai 100 berapa itu yang ketebrak 19 atau berapa? Itu ada di sana di ayat itu ada tulisan namanya Jarfin Harin. Jarfin Harin itu ternyata jalan yang membelah antara gedung keamanan dunia sama WTC, Pak, di Pentagon. Itu namanya Jarfin Har Street. Iya, itu ayat berapa, Pak? Nggih. Itu ayat berapa? Ayat 110. Ya, itu pas ditebraki lantai sama pesawat itu. Itu. Dan itu di antara Pentagon sama WTC ini namanya Jarfin Har Street. Jumlah huruf surat At-Taubah itu 2002. Iki otak ate gadok nggih wangsul kan itu ada artikel kula. Kok iso yo? Artinya bahwa hal-hal itu nyuwun pangapunten ini mung sak dermi cerita dari ya artikel yang sabar. Jadi orang enten artikel sing riyen nate kula waos bahwa runtuhnya Pentagon dan WTC itu sudah ada dalam Al-Qur'an. Itu surat At-Taubah berarti ayat surat ke 9. Nah, 9. Juz ke-11. Nah, juz ke-11. Itu jumlahnya ada 2002. Di pas lantai 9 10 itu ada ayat itu ada Jarfin Harin. Nah, ternyata di antara jalan itu ada Jarfin Har Street. Wallah alam. Sak dermi cerita nggih. Langsung ki narak jenengan tak aja kok kandhake wong limang lho. Jangan diceritakan sama orang lain. Itu dulu pernah baca itu. Itu hal-hal sing. Tapi selain daripada itu, Al-Qur'an itu tambah dangu, tambah cetok. Kula jenengan sami mirsani setiap detail Al-Qur'an, setiap hurufnya, pilihan katanya, resonansinya, setiap hurufnya, tajwidnya niku tambah dangu, tambah eco, tambah eto. Mukjizate kasunyatane tambah nyoto kantun nyuwun pangapunten tapi tambah cepak dina kiamat maksiate tambah kathah tambah cepak dina kiamat niku menungsane tambah sibuk jane uripe tambah penak. Nek zaman biyen angger arep masak isik nutu berase isik golek kayu banyune isik ngangsu tapi isik lega darusan Quran. Sakniki sing sarwa otomatis
masak ceklek, umbah-umbah ceklek, ngono ceklek kabeh to nggih. Tapi nglegake wektu lho, maca Quran iku ora sempat. Donya niku tambah aneh, Pak, tambah penak, tambah mboten kepenak niku lucune donya niku ngoten niku. Iya. Kan kudune sakniki waktunya kan semakin luang karena sudah ada mekanisasi dari semua pekerjaan kita. Nyatane nglegake sedina sak ayat lho wangele mboten kanten-kanten. Mila Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, kagem kula njenengan sami nggih luangkan waktu. Jadi kita ini alhamdulillah nggih sudah percaya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Kita percaya dengan Al-Qur'an ini, Masya Allah, luar biasa. Melintasi waktu 1448 tahun yang lalu masih wutuh waluh. Mboten enten kitab sak ngalam donya sing terjaga seperti ini. Dihafal oleh jutaan manusia, dibaca dalam kondisi apapun cocok. Wong susah maca Quran ya cocok, walimatul khitan ya cocok, wong loro ya cocok, wong mati ya cocok. Quran itu sesuai dengan semua keadaan kondisi kita. Itu istimewanya Al-Quran. Mila keimanan kita ini alhamdulillah sareng-sareng kita wujudaken sak mboten-mbotene dipun darus. Mila salah satu di antara khususiaipun surat Al-Baqarah itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lek paring dawuh, Kanjeng Nabi niku paring wanti-wanti, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kau jadikan rumahmu kuburan. Inna syaitana yang firru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan itu akan berlari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdhaha barakah wa tarakaha hasrah wala yastati'uha al-batalah. Bacalah surat Al-Baqarah karena dengan mengambilnya penuh keberkahan, meninggalkannya kerugian, dan tidak mampu membacanya orang-orang yang aras-arasen. Batolah niku aras-arasen, malas pokoknya sapa wegahan. Wegahan ki nek cara Jawa niku malesan, batolah niku malesan. Maka bacakan surat Al-Baqarah ini di rumah kita. Langkung-langkung bagi bapak-bapak. Karena bapak-bapak ini punya kewajiban untuk memproteksi keluarga. Jadi seorang suami itu wajib nafkahi keluarga, mulang keluargane, melindungi keluargane. Mila wong lanang ki yo kudu pinter, soalnya wong lanang wajib nopo mulang. Wong lanang ki yo kudu sugih, soalnya wong lanang wajib nafkahi. Wong lanang nu kudu kuat karena wajib melindungi gitu ki. Satu di antara cara melindungi itu adalah dengan membacakan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah niku ayate kathah sanget, Pak. Cara Inggrisnya bengoren kula nak maca 286 ora bengoren to, Bu. Rasulullah kasih dispensasi. Alif Lam Mim wa ilahukum, ayat kursi dan 2 ayat terakhir. Alif Lam Mim wa ilahukum, ayat kursi dan 2 ayat terakhir. Tapi nak sing sering kita pakai 3 ayat terakhir, lillahi ma fis samawati wa ma fil, niku sunnah diwaca saben dalu. Maksud niki sing ngendika Kanjeng Nabi. Karena dengan dibacakan Alif Lam Mim wa ilahukum, ayat kursi dan 3 akhir surat Al-Baqarah itu, di samping pahala membaca Qur'annya, setiap huruf kan dapat pahala lagi. Jadi man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca kitab Allah, maka setiap huruf akan mendapat pahala.
Wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, walakin al alifu harfun wal lamu harfun. Mila dengan wangsul kita ini khususnya yang laki-laki nggih. Syukur bagi ibu-ibu maosaken nggih sae. Tapi tetap utamanya wong lanang. Men ketok metekol Pak, men ketok gagah. Jadi dibacakan sambil ninis niku basa ndi Pak? Ning ngarep oma alif lam. Fatihah dulu difatihai. Fatihah, lalu alif lam mim, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu rahmanur rahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Terus lillahi ma fis sama. Ini ki lumrahe ten dhewe ten lillahi. Jane nek ten ayate niku ten hadise amanar rasulu bima unzili, 2 ayat terakhir. Niku istimewa Bapak-Ibu, istimewa. Kok istimewa? Nggih istimewa ganjarane maca Quran pun sak huruf, ganjarane ngamalke perintah Kanjeng Nabi pun angsal kesunahane dereng. Setiap ayat niki punya khususiyah masing-masing. Termasuk ayat kursi memproteksi dari hal-hal astral negatif pinaringan pangreksan dening Allah Subhanahu wa taala. Mila Kanjeng Nabi lek dawuh, jangan jadikan rumahmu kuburan. Maka bacakan dengan membaca Al-Qur'an itu, maka rumah kita itu akan menjadi bersinar. Nawwiru buyutakum biqiraatil Qur'ani wassalah. Terangi rumahmu dengan membaca Al-Quran dan sholat sunnah. Jadi menawi semakin sering untuk tadarus Al-Quran tambah padang. Enten satu riwayat yang kita baca dalam kitab, kita melihat ke langit itu pateng kerlip mirsani bintang. Yang di Malakot sana melihat ke bumi nggih pateng kerlip. Tapi pateng kerlipe cahaya iman. Dari ibadahnya, zikirnya, baca Qur'annya. Kalau rumah-rumah kita jaga. Dipun waosaken surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu didispensasi alif lam mim ayat wa ilahukum ayat kursi 3 ayat terakhir. Kados niku wau. Nak malam Jumat atau hari Jumat maca ayatku surat Kafir. Wah, surat Kafir niku wis kula yo bengoren, Pak. Ngoten sik didispensasi to, Pak. Kalau Kanjeng Nabi sak ora-orane 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Kanjeng Nabi lho apiane mboten kanten-kantenan nggih. Mergo wis ilate Jawa. Dadi lagune iki abot wis sampalang ora 10 ayat. Jadi Rasulullah itu seperti itu sayang. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Saking welase dumateng kula jenengan sami. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Dan alhamdulillah kita ini percaya kepada Al-Qur'anul Karim, satu kitab ingkang pun aturaken kagem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darusane diestokaken. Darusane dipun estokaken. Ingkang asring nyuk kita aturaken mekaten Bapak Ibu. Darusan Al-Qur'an itu modelnya ada 2. Ada yang pertama membaca Al-Qur'an murotabatul ayatu bil ayat, maca Qur'an awit ayat pertama tekan ayat terakhir yu ono katamane. Niku nak saged nggih kados mekaten. Dan nak saged suami istri saling fastabiqul khairat. Ada Quran ayah, ada Quran ibu, ada Quran abi, ada Quran umi. Samangke saged mirsani mamae juz 3. Wah, isin aku bapake sampai juz 3. Paling mboten niku fastabiqul khairat. Dan itu menjadi saksi kita loh.
sampai nanti detik terakhir, karena sudah syukur bagi kataman gek seneng keluarganya, alhamdulillah mah ini kok kataman, yuk anak-anak cek mangan enak yuk, putu-putu dundang makan enak, anu apa itu, anu ayah kataman, mbah kong kataman, wah istimewa tuh nggih. Mosok awake dhewe 40 tahun urung tau kataman babar blas. Wong dangu to mboten kataman nggih. Kataman pribadi lho nggih, moconan di kataman mun dangu mboten kataman. Ya sesekali kataman, klik tanggane dundang. Nanti itu menjadi satu momentum tersendiri nggih. Anak-anak dikumpul ke putu kumpul, napa ki? Yang kakong kataman. Ah, putune seneng. Kataman apa, Kong? Baca Quran. Itu memori luar biasa untuk anak-anak kita, Pak. Ternyata sebulan berikutnya yang putri khataman. Wah, seneng lagi putu-putu nih. Apa ini? Yang putri khataman. Itu memori luar biasa di anak dan cucu kita. Nanti anaknya bilang, ya yang kong khataman, ayah khatamannya kapan? Kita kok kira karo ayah khataman kapan? Ibu kapan? Wong yang kong aja bisa khataman, masa kok ayah ndak khataman? Kita hanya tepuk pundaknya, nah baca Quran. Enak toh gitu. Nanti menjadi putra-putri ini menjadi keluarga-keluarga Quran yang memang rajin baca Quran. Sampai nanti detik terakhir nafas kita diambil sama Allah, ya Allah Gusti garwane pirsa. Ya Allah bojo kula nggih tekan juz 19 Gusti tak terus nih Gusti. Ya Allah suami saya sudah sampai juz 29 ya Allah. Ya Allah, ayah saya sudah sampai juz 15 ya Allah. Ya Allah, ibu saya ini tadarusnya sudah sampai juz 21 ya Allah. Ini menjadi saksi kita Bapak Ibu. Karena memang ada Quran ayah, Quran ibu, ada Quran abi, ada Quran umi. Yuk biasakan di rumah ada tadarusan Al-Quran sing ono katamane. Sing ono hatamane nggih wangsul darusane berarti muratabatul ayatu bil ayat, awit ayat pertama tuk ayat terakhir terus hataman. Uniku dongane mandi wah masyaallah luar biasa. Imam Ibnu Abbas niku gadah santri sing khusus nelik sandi. Ngertos nelik sandi nggih? Madosi ana wong sing kataman ora. Nek enten sing kataman terus melu rawuh, aku pengen melu krungu dongane Pak Ngamin dongane. Saking istimewane khatmil Quran. Mila nggih wangsul kita belajar. Jadi darusan niku ana kalane muratabatul ayat dari surat pertama Al-Fatihah sampai berakhir surat An-Nas. Ditutup dengan doa istimewa. Yang kedua tadarus Al-Quran niku dengan mengambil ayat-ayat surat-surat ingkang dipun aturaken dening Rasulullah supados diwaca menjadi harian. Jadi enten ayat ingkang harian, enten surat sing pekanan. Kados surat Kahfi itu sepekan sekali, pendak dinten Jumat. Tapi nak kados suwun pangapunten surat Tabarok, surat Yasin, As-Sajdah, Waqiah niku yaumiyah. Ben dinten. Karena termasuk nyuwun pangapunten dalam sebagian riwayat Rasulullah abadi sareh Rasulullah. Beliau membaca surat Tabarok, Al-Mulk. Itu harian. Lah kagem kula jenengan sami surat-surat itu dijadikan harian. Taruhlah kita mencoba untuk menata waktu lek mantos subuh mboten sare sing diwaos surat Yasin kalih Tabarok umpami niki sakdermi umpami nggih. Kenak wayah ba'da maghrib tadarusan Quran. Menawi tadarusan Quran memang kita sudah sepakati Nabi sampaikan seperti itu. Kalau habis maghrib sampai isya itu ojo rindi-rindi gitu ya rindi-rindi. Jangan kemana-mana di rumah aja. Wah zaman biyen niku lek wong Jawa matur ora ilok. Nak metu ana gendruwo dipangan onjo-onjo niku saking apike wong Jawa karena itu memang waktu sakral.
Waktu sing rigid lah, wekdal niku banyak gunakan tadarusan Al-Qur'an. Gunakan kita tadarus nih. Mangke atau di habis maghrib ini tadarus niku mangke nak badhe sare kados ingkang kita aturaken Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali niki wiridane sebulke usapke awak. Maca Al-Kafirun badhe sare niku sunah, maos mangke diwaos malih ayat kursine, Alif Lam Mim wa ila menjelang tidur itu dibacakan banyak membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an yang memang disunahkan dibaca di waktu malam. Menghantar tidur kita, lek lega ya surat Al-Mulk diwaos badhe sare, isik dereng saged sare subhanallah ping 33. Tahmid ping 33, takbir ping 3 sekawan enten niku namine zikir Fatimah. Karena memang sanatnya dari Sayyidatina Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali niku lek matur, sejak aku dinasehati sama ayahku, mertuaku tegese Kanjeng Nabi, saya tidak pernah meninggalkan untuk membaca tasbih, tahmid, takbir menjelang tidur hatta saat perang Siffin. Saat perang Siffin kita sema subhanallah subhanallah. Nak badhe sari niku Masya Allah, Kanjeng Nabi niku banget welase tumrap awake dhewe sampai sedemikian rupa kesunahan menjelang tidur niku istimewa. Niku sangat-sangat istimewa. Istimewa untuk pahalanya, istimewa untuk proteksi dirinya, istimewa untuk menjaga kesehatan batinnya. Tiang nak badhe sare niku mboten pareng mirsani sing aneh-aneh. Nak badhe sare niku aja ngamuk, besare aja mededeg, nak badhe sare sing los. Aja mikir. Lah wong nak ora mikir niku ya zikir, nak ora zikir mesti mikir. Mikir Pak Turu niku jenenge ngalamun. Bayangke to nggih, engko piyang, engko piye nah. Teleni pikirane subhanallah subhanallah subhanallah. Mila zikir badhe sare niku luwih akeh daripada zikir bar salat, Bu. Monggo tunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin ya Rabb. Wangsul nggih Al-Qur'anipun monggo sareng-sareng kita tata. Kita tata manajemen wekdalipun dipun tata sareng-sareng. Gadah darusan Quran sing urut-urutan ayat tekan ayat. Sehingga mbuh sak nyandake sak pinten-pintene katam mboten katam wis mboten ngertos. Aku ora mungkin, ora ampun muni mboten mungkin kata sing penting maca. Sing penting maca. Pak kula macane grotal gratul. Lah grotal gratul itu ngendikane Kanjeng Nabi waladzi yaqraul Qur'ana wa huwa yatatok. Barang siapa yang membaca Quran dan dia tok grotal gratul falahu ajroni, maka dia dapat 2 pahala. Ganjarannya akeh. Bis pula apa sak hurufe pirang-pirang bis to nggih, baksin. Akeh ra karep bis min. Niku ganjarane kan 1 huruf. Lah sik huruf diulangi ping pirang-pirang mengko grotal gratul. Kan dadi tambah akeh. Bismillahirrahmanirrahim. Jane hurufe 19 mergo grotal gratul iso dadi 40, Pak. Bis iso dadi 40 huruf. Ya Allah. Ngendikane Kanjeng Nabi gitu, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dengan Al-Qur'an, mahir itu sudah menjadi dirinya. Setiap langkahnya nggih Al-Qur'an, sak tindakane Qur'an sing diemot-emot nggih namung Qur'an, munajan to sekedhik. Itu ma'as safaratil kiramil bararah. Dia akan dikumpulkan dengan malaikat-malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatatta'u falahu ajroni. Dan barang siapa membaca Al-Qur'an dan dia terbata-bata, maka baginya 2 pahala.
dua pahala itu ya pahala baca Qur'annya dan pahala temenanane lho, temenanane kae lho. Niku wis dinilai kali Gusti Allah jos. Lah wangsul nggih ditata pokoke nak badhe sepekan sekali hari Jumat, malam Jumat atau Jumat pagi, siang, sore legake maca surat Kahfi. Niku fadilaipun menjaga dan memproteksi diri dari fitnahnya Dajjal. Mergi fitnah Dajjal itu apa sudah kemana-mana pun dugi pundi-pundi. Dengan membaca itu pinaringan pangreksan dari fitnah Dajjal. Dene harianipun wangsul nak badhe sare Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas 3 kali sebulke di telapak tangan, usapkan ke seluruh tubuh. Sak nyandai itu nggih niate maos Quran, niate melu Kanjeng Nabi, karena kita punya pahala yang lebih-lebih itu karena Kanjeng Nabi niku ternyata melakukan itu sampai saat sakit keras dan sakit yang menghantarkan pada wafatnya beliau baca itu. Niku yo ganjaran ning Quran, ganjaran ning bedek Kanjeng Nabi sampai sawah. Baca Al-Fatihah, Alif Lam Mim, ayat kursi, wa ilahukum ayat kursi, dan 3 ayat terakhir itu dibaca mohon perlindungan kepada Allah. Itu darusan Quran nih. Kek tasih dereng saged sare sing kita hafal membaca Al-Kafirun itu juga dianjurkan. Surat Al-Kafirun itu menjadi ikrar kita tentang tauhid kita, lakum dinukum waliyadi. Banyak sekali untuk zikir sebelum tidur, tasbih, tahmid, takbir, zikir Fatimah, banyak sekali. Itu yang Quran. Kalau habis subuh nyemanggaken maos surat Yasin, maos Tabarok. Mangke menawi dalu nyemanggaken menawi lodang wekdal kersa maos Waqiah, dicek maos Waqiah. Kalih ya Yangkung, Yang Putri wis putra wayah ilang kabeh to nggih, gare kondal kandil wong loro wis kene mbokne maca Waqiah bareng yo turahan umur nggih. Tadarusan Waqiah sareng-sareng. Mangke bar subuh nggih ngoten, gaweke kopi, mbok lungguh tadarusan Yasin sareng-sareng. Dungu sareng-sareng. Pokoke Quran itu dikasih waktu. Dene kok saged muratabatul ayat, harus diupayakan. Mbah, Qur'ane dhewe silang kabeh yo ning pasar sore itu bahas Quran. Nah, Quran 2 adat zaman biyen enten tudinge, Pak. Zaman biyen kono tuding. Enten tuding niku mboten napa pokoke mangke sudah dibatesi. Yang kakung baca, yang putri baca sak legone, dene kok saged ngistiqomahi mantos salat duha, baca 1 lembar, mantos salat 1 lembar. Sampai nanti kelihatan, ternyata suamiku sudah sampai pada juz sekian, istriku sampai juz sekian. Wa ma unzila min qablik, kita juga percaya dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Nggih punika kitab Taurat, kitab Injil lan sak panunggalane. Dan alhamdulillah kita ini adalah orang yang diberikan keimanan secara totalitas. Kita iman kepada kitab-kitab yang diturunkan. Aywa mimma ja'at bihir rusulu min qablika la yufarriquna baina kutubillahi wala baina rusuli la nufarriqu baina hatim rusuli. Kita tidak diskriminatif terhadap kitab-kitab Allah dan tidak diskriminatif terhadap rasul-rasul Allah. Kita percaya. Lah awake dhewe niki bejone di situ itu. Kita percaya Nabi Isa, kita percaya Nabi Musa, kita percaya kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Bahkan kita juga percaya dengan suhufnya Ibrahim, suhufnya Nabi Musa alaihi wassalam. Itu kita percaya niku sampun tumancep ten jero ati pinaringanipun Allah Subhanahu wa taala. Bimbingannya Allah lumantar dari syariatipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil akhirati hum yuqinun ay wa ya'taqiduna i'tiqadan jaziman. Mereka meyakini dengan keyakinan yang kuat
la yulabisu syak, yang tidak bercampur dengan keraguan, awir dia bidaril akhirah, atau keraguan tentang adanya alam akhirat, allati tatlud dunia, yang nanti setelah alam dunia. Kula jenengan sami niki percados terhadap adanya alam akhirat. Niku alhamdulillah sangat, Pak. Kita ini percaya, nyun pangapunten Bapak Ibu, setidak-tidaknya 3 fase alam niki kita pun yakin. Alam rahim awake dhewe percados. Najan to wis lali biyen critane kaya apa. Gitu Bu, nanti ten alam rahim to. Ceritane priye rak mboten mangertos nggih. Pokoke tapi kita yakin. Alam dunia sakniki nggih nembe dialami, sekedap malih ten alam akhirat. Ini kita meyakini. Niki alhamdulillah luar biasa. Kita ini yakin bahwa alam akhirat itu adalah alam penentuan, alam jaza. Milo enten setunggal makalah yang sering menjadi kita tadaburi. Dunia daru amalin, tempatnya kita bekerja. La jazaa fiha, tidak ada opah ning dunia iki. Ning dunia niki mboten enten opah, Pak. Tiang sing kerja bayarane 3 juta, dia mempertanggungjawabkan 3 juta. Dia yang kerja bayarannya 10 juta, itu kan bukan opahnya, tapi dia mempertanggungjawabkan. Mau jadi apapun, derajat pangkat kulon jenengan sami ten ngalam dunyo niku adalah amanat. Sing waras yo nanggung jawabke warase, sing sakit yo nanggung jawabke sakite. Dunia daru amalin, la jazaa fiha, tidak ada upah di sana. Karena semua yang kita terima di dunia ini prinsipnya adalah amanat. Nopo mawon, kaya miskin semua, mau jadi apa saja, tambah dhuwur derajate, tambah abot amanate. Semakin luas wilayah kekuasaannya, semakin berat tanggung jawab. Wabot, Pak. Mula-mula nak kali tiang-tiang sing rezekine saka pajak niku kadang pedes, Pak. Hati-hati. Sak rupiah mau korupsi, tak tuntut nang akhirat. Sak rupiah kamu korupsi, tak tuntut ten akhirat. Kalau kelasnya wis sak kabeh niki urusan sing dari pajak itu sak Indonesia, Pak. Karena pajak daerah dibawa ke tingkat 2, tingkat 1, gawa ning pusat diser meneh. Jadi akhirnya 1 rupiah pun yang dikorupsi di desa mempertanggungjawabkannya sa Indonesia. Hati-hati. Saya sampai katakan itu, kamu kadang delok korupsi kurang ramu-ramu, lo sak rupiah yang kamu korupsi tak tuntut ning akhirat. Tak tuntut. Semakin luas kekuasaannya, semakin luas tanggung jawab. Wal akhiratu, akhirat itu darul jaza la amala fiha. Alam akhirat itu balasan, gajian, orang ono kerja. Kalau di akhirat semua sudah menjadi iki hasilmu dulu, ini hasilmu dulu, iki sabarmu mbiyen, iki prihatinmu mbiyen, diberikan semua di akhirat. Di dunia ini tidak ada upah, Pak. Estu mboten enten upah. Karena semua amanat. Lalu di makalah itu fa'mal, maka berbuatlah fidarin la jazaa fiha lidarin la amala biha. Maka bekerjalah di tempat yang tidak ada upahnya untuk satu tempat yang sudah tidak ada lagi pekerjaannya. Dan kita meyakini itu ada. Karena dunia ini memang seperti itu.
Allah atur sedemikian rupa. Kados ingkang kala kita aturaken, Allah bikin standar kenikmatannya sama. Kabeh wong kuwi iso turu angkel, kabeh wong kuwi iso mangan enak. Urusan pakanan enak mungkin beda-beda, tapi nikmatnya makanan semua dimiliki oleh orang. Urusan piranti tempat tidurnya bisa bermacam-macam, tapi nyenyaknya tidur bisa dimiliki oleh semua orang. Kamu mungkin bisa beli spring bed yang mahal, ruangan yang nyaman, AC yang bisa mengatur sendiri, tapi kamu tidak bisa beli tidur nyenyak. Kita bisa beli jam tangan yang mahal, tapi kita tidak bisa membeli waktu. Kita bisa memilih dokter yang paling pinter, rumah sakit paling larang, tapi kita tidak bisa beli kesehatan. Allah sudah atur itu. Kebahagiaan itu milik siapapun. Makan nikmatnya makanan milik siapapun. Sing ngoten niku dadoske penggalih niku wangsul nggih. Anteng nak cara wong kuno ngarani ora gumunan, ora kagetan, ora kepinginan. Mulat sarira hang rasa wani. Niku satria Jawa, Pak. Ngluruk tanpa bolo, sugih tanpa bondo, menang tanpa ngasorake. Niku istilahnya apa nggih? Pepatah Malang Surabaya. Masya Allah, hidup itu menjadi tenang ngono tok. Mula aja jengkelan, aja serikan, aja hasud. Saudara kita diberikan anugerah pangkat, alhamdulillah. Tapi mangane sik sak piring nggih Pak D. Sami. Jadi tetangga kita diberikan kekayaan, alhamdulillah. Makanya kita sih sak piring, entek sami. Jadi menjadikan kita itu lebih rileks. Urip ning donya iki lek apa sing ngene tok enak. Karena kita harapannya wabil akhirati hum yuqinun. Orang yang seperti ini ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Uripe ayem menurut saya rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir dening pangeran kabeh tinakdir dening pangeran ngoten dari itu lagi oh ya lah wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika dan mereka yang disifati dengan yu'minu bil ghaib wa yuqimuna shalah ila akhirih hum utawi ulaik iku al muflihunnya orang yang beruntung wong sing bejo. Mugi-mugi kula jenengan sami sak keluarga pinaringan kabejan dening Allah Subhanahu wa taala. Bejo donya, bejo akhirate iki. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. A'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma.
Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta ahidun binasiyatiha inna rabbi ala syiratim mustaqim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Allahumma ma amsa bi min nikmatin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarikalak falakal hamdu walakas syukru hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Ya, ibu mugi-mugi sehat pinanggih di pekan depan mekaten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.